Selamat pagi pemirsa, bukan DPR namanya, Dewan Perwakilan Rakyat, kalau tidak mencari perhatian. Mengawali tahun ini, politisi Senayan menggulirkan revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Usulan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Selasa lalu. Menariknya, pasal revisi yang muncul tidaklah berfaedah. DPR menyelipkan pasal 228A, dengan pasal itu para legislator, para anggota DPR akan bisa mengeluarkan rekomendasi pencopotan pejabat-pejabat yang menjabat melalui fit and proper test oleh DPR. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 7 Februari 2025 dengan tema Parlemen Jangan Kebablasan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi lah. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ya. Kita harus jelas peraturan tata tertib kita seperti apa, karena kalau enggak nanti menjadi menarik seperti yang terjadi di DPR. Ini memang benar-benar anggota Dewan, wakil-wakil kita, wakil rakyat ini benar-benar tidak paham, atau memang ini juga bagian dari manuver politik. Apa pesan editorial, Bang? Ya, kalau di judul editorial itu kan parlemen jangan kebablasan. Yang terjadi itu parlemen sudah kebablasan. Oke. Kenapa kita menyebut kebablasan? Karena DPR menambahkan kewenangan dirinya sendiri di dalam tata tertib DPR. Ya. Merevisi tata tertib nomor 1 tahun 2020. Di mana tata tertib itu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu dia tidak mengikat kepada pihak luar, dia hanya mengikat dirinya sendiri. Oke. Tetapi di dalam pasal yang ditambahkan antara pasal 228 dan 229A, ada 2 ayat yang ditambahkan di situ. Di ayat pertama itu memberikan kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang masuk lewat pintu DPR. Oke. Kemudian di ayat 2-nya, kewenangan itu bersifat mengikat semua pihak gitu. Oh. Nah, mengikat semua pihak itu artinya DPR bisa saja mencopot para pejabat yang masuk lewat pintu DPR. Jumlah pejabat yang masuk lewat pintu DPR itu ada 1.780-an sekian gitu, yang tersebar di 36 lembaga dan komisi negara. Gitu. Bayangkan begitu luasnya kewenangan DPR, jadi tata tertib itu sesungguhnya sudah bablas. Karena itu tidak ada cara lain, ya harus direvisi kalau kita masih seperti yang sering dikatakan Leo, kita masih negara hukum. Bang, ini menjadi aneh nih Bang, kalau yang saya ingat dulu belajar hukum pembagian kekuasaan, trias politika ya, katanya kan ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, yang sebenarnya tiga-tiganya dibagi untuk kemudian tidak membuat otoritarian di dalam kepemimpinan suatu negara. Kalau ini sekarang legislatif bisa mencopot pejabat yang mungkin juga adalah bagian dari eksekutif. Ini kok bisa begini, Bang? Ya, jangankan ada peraturannya. Tidak ada peraturan pun parlemen berdasarkan pengalaman sudah suka-sukanya gitu. Seperti apa? Misalnya di dalam pencopotan salah satu hakim konstitusi yang masuk lewat pintu DPR. Hakim MK ya? Hakim MK itu kan ada 9 orang, 3 orang berasal dari DPR. DPR pernah mencopot salah satu hakim konstitusi dengan alasan dia tidak berpihak kepada DPR lagi. Oh, tidak mau mengendorse yang tadinya mengendorse dirinya gitu? Ya betul. Bayangkan kalau itu juga terjadi kepada para hakim agung gitu, atau KPK, KPU, rusak negara ini. Saya tidak begitu paham lagi karena negara hukumnya juga ajaib, tapi kita akan bahas itu saja Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 7 Februari 2025. Parlemen jangan kebablasan. Parlemen jangan kebablasan.
Lagi-lagi DPR membuat gebrakan baru yang sontak membuat publik bereaksi perhatian meski demi hal ikhwal yang tak krusial. Parlemen hendak membuat aturan baru yang melenting melampaui esensi koridor tugasnya. Mengawali tahun ini, politisi Senayan menggulirkan revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib atau tatib. Usul ini dikumandangkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Yang menarik, pasal revisi yang muncul amat tak berfaedah. DPR menyelipkan pasal 228A. Dengan pasal ini, para legislator akan bisa mengeluarkan rekomendasi pencopotan pejabat-pejabat yang menjabat melalui fit and proper test, uji kepatutan, dan kelayakan oleh DPR. Sebagai catatan, cukup banyak pimpinan lembaga negara dan pejabat yang dipilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pucuk pimpinan lembaga Polri TNI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung atau MA, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta banyak komisi lainnya ialah contoh pejabat yang harus melewati saringan di parlemen. Hampir semua lembaga yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan negara ini tak lepas dari uji di DPR. Pasal baru yang direvisi tatib DPR ini bukan saja melebarkan sayap kuasa otoritas DPR hingga terasa kebablasan. Jauh lebih esensi daripada itu, hal tersebut terang benderang telah melampaui kewenangan legislatif yang dianut dalam sistem politik trias politika. Dalam sistem itu, DPR yang legislatif tak boleh mencampuri detail teknis yang menjadi domain eksekutif maupun yudikatif. Pada dasarnya, DPR punya 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kalau sekarang DPR berdalih bahwa pasal 228A adalah bagian dari tugas pengawasan, jelas tak masuk dalam nalar. Alih-alih mengefektifkan pengawasan, pasal ini menyeruakan aroma hasrat DPR yang ingin menambah wewenang. Padahal proses uji kepatutan dan kelayakan sendiri selama ini sering dipertanyakan publik dalam soal transparansi. Isu soal titipan dan lain sebagainya juga kerap mengiringi setiap ada proses fit and proper test. Apalagi jika nanti DPR diberi wewenang merekomendasikan pencopotan, bisa-bisa kebablasan 2 kali. Harapan publik sebenarnya, jika DPR ingin memperkuat fungsi pengawasan, maka lebih seringlah melakukan rapat audiensi dan rapat kerja yang mengulik masalah di lembaga negara. Lebih disiplinlah hadir di rapat dan melempar kritik tajam kepada para pejabat. Lalu turunlah ke masyarakat, menyerap aspirasi dan menyingkap borok-borok aduan tak terselesaikan. Perkuat nalar kritis itu dengan data akurat dan analisis tajam. Dengan cara seperti itu, fungsi pengawasan akan jauh lebih bermanfaat. Sebagai lembaga pengawas, parlemen seharusnya hadir di antara celah-celah ambisi dan godaan, bukan malah kebablasan dalam pusaran kepentingan kelompok dan golongan. Ada-ada saja. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini parlemen kebablasan atau tidak menurut Anda? Silakan Pak. Ini jelas setuju saya ini kebablasan. Saya cuma pengen tahu apa sih dasarnya mereka ingin menambahkan pasal 228A itu. Apa gara-gara pagar laut atau gara-gara banyaknya polisi yang bermasalah atau apa gitu loh. Mungkin pasti ada dasar-dasarnya itu mereka ingin menambahkan itu. Ini aneh dan lucu. Mau merevisi peraturan DPR RI nomor 1 itu, mereka itu mau menyarankan nanti mencopot pejabat-pejabat yang udah di fit and proper test mereka. Ini sama aja mereka buka bobrok. Yang proper, yang mereka tes, yang fit proper test itu lolos dari mereka, terus mau mereka evaluasi, terus mau suruh dicopot. Nah, ini buka bobrok yang berarti waktu fit and proper test itu mereka nggak benar. Kok ternyata faktanya setelah bertugas nggak beres kan gitu. Dia lupa tupoksinya itu hanya budgeting, evaluating, dan legislating. Udahlah urus saja itu. Undang-undang perampasan aset. Oke, sudah masuk prolegnas, tapi cuma masuk doang, nggak diurus, mau ngapain? Cukuplah mereka melakukan fit and proper test pada lembaga-lembaga itu, nggak usah ikut lagi mengevaluasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kalau ini kan sudah jadi ya tatipnya Bang? Sudah ya. Kalau kemudian tetap berlaku, implikasinya apa Bang? Ya tentu banyak sekali implikasi ya. Soal pergantian atau pencopotan pejabat di lingkungannya sendiri, katakanlah di Mahkamah Konstitusi atau Hakim Agung, KPU dan lain-lain itu sudah ada di undang-undang masing-masing yang mengatur tentang itu. Kalau diberlakukan keluar dari DPR, tata tertib DPR, itu artinya mesti diganti semua undang-undang itu. Betul. Harus ditambahkan berdasarkan rekomendasi DPR untuk pencopotan. Dan itu kan melanggar prinsip hukum Bang, karena tatip ini kan produk yang di bawah undang-undang, tidak boleh kan produk peraturan perundang-undangan di bawah mengalahkan yang di atas Bang. Nah, pada titik itu banyak sekali yang memberi saran agar DPR membaca kembali tentang teori hukum itu. Iya. Mungkin pada saat mengatur itu terlalu euforia gitu untuk mengatur sehingga lupa prinsip-prinsip dasar. Tata tertib itu tidak ada di dalam tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Malah tidak ada di dalam hierarki itu. Tata tertib DPR itu tidak ada. Oke. Karena itu tata tertib itu hanya berlaku internal, dia tidak bisa mengikat orang di luar. Nah, pasal 228A ayat 1 dan 2 itu justru secara eksplisit menyebut mengikat semua pihak gitu. Jadi bukan hanya DPR kan? Ya, pertanyaannya bagaimana hubungannya nanti dengan Presiden sebagai kepala negara yang melantik atau mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat yang diinisiasi oleh DPR. Tadi saya katakan ada 1.787 pejabat yang masuk lewat pintu DPR. Apakah semuanya akan dievaluasi? Atau jangan-jangan sasarannya misalnya kalau katakanlah kalau KPK nanti banyak menangkap anggota DPR, jangan-jangan mereka juga akan dievaluasi untuk dicopot gitu kan. Ini jadi liar begitu ya, orang jadi berpikir macam-macam ya. Karena itu kita katakan ini bentuk politisasi baru lewat kewenangan di DPR. Padahal ketika fit and proper test itu sudah terjadi politisasi di sana. Betul. Ada ruang transaksi. Betul. Nah, ruang transaksi ini ingin diperpanjang lagi. Ketika DPR punya kewenangan untuk mengevaluasi. Untuk evaluasi ya. Ayo kita ini dulu bertransaksi dulu. Nah, hal-hal ini kan harus dicegah ya. Tadi pertanyaan Pak Ondo, Bang Gaudens, tahu nggak Bang, apa sih backgroundnya, apa sih yang memicu kemudian muncul ide ajaib ini, pasal 228A ini? Ini pasal yang diturunkan oleh para dewa sesungguhnya. Karena ada di DPR itu ada lembaga Mahkamah Dewan Kehormatan Dewan. MKD inilah yang menginisiasi masuk pasal 228A ini gitu. Tapi tidak tahu cerita di belakangnya? Tidak tahu cerita di belakangnya, tetapi
karena yang menginisiasi ini MKD, tentu ada sesuatu yang luar biasa sekali di Republik ini. Baik, kita harus jeda dahulu. Bang Gaudenz dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudenz, kalau ini adalah tata tertib DPR dan kemudian berangkatnya tadi pasal 228A itu dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang kemudian bisa menyerukan supaya itu dievaluasi ulang atau bahkan dibatalkan, itu siapa Bang? Ya bisa saja. Tentu pertanyaan lebih lanjut, kalau DPR punya kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang masuk lewat pintu dia, apakah rakyat juga berhak mengevaluasi DPR yang masuknya karena rakyat gitu? Kalau prinsipnya Kalau itu prinsipnya dipakai kesetaraan, sama konsisten, ya, boleh ya? Boleh mestinya. Karena itu ya harus tegas dikatakan ini salah gitu, kebablasan. Ya jangan malu untuk merevisinya. Merevisi itu apakah menunggu tekanan publik? Tentu saja janganlah. Harus ada kesadaran. Kita harus berdemokrasi. Kita menginginkan DPR yang smooth itu, karena DPR itulah lembaga adanya demokrasi karena ada DPR. Betul. Tanpa ada DPR tidak ada demokrasi. Jangan pula DPR menyandera dirinya atau merendahkan dirinya dengan hal-hal yang tidak demokratis. Tentu demokrasi itu harus mengikuti tatanan peraturan perundang-undangan. Negara hukum, karena itu tindakannya pun harus berdasarkan hukum. Kalau hukum lebih tinggi dilanggar oleh tata tertib, ya ini tentu salah. Nah, kesalahan ini masih ada waktu kok, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya, sehingga demokrasi ke depan itu jauh lebih bagus gitu. Itu kan kalau kita berbaik sangka ya Bang Gaudenz, bahwa kemudian DPR mau mendengarkan suara kita kan rakyat yang memilih mereka. Tapi kalau kemudian mereka meyakini kebenaran dari tindakannya dan pasal 228A ini tetap ada, apa yang akan terjadi Bang? Ya tadi saya katakan, tanpa ada pasal pun DPR pernah melakukan itu dan berhasil mencopot Hakim Konstitusi Aswanto. Itu kan hak dengan alasan bahwa Aswanto ini tidak pernah sejalan dengan aspirasi DPR. Padahal yang mengendorse dia adalah DPR. Itu. Padahal dia pintu masuk dia itu DPR. Sehingga DPR, Komisi 3 pada saat itu mengevaluasi dan berhasil untuk mencopotnya. Gitu kan. Nah mungkin keberhasilan ini yang ingin diulang sehingga dipatenkan di dalam tata tertib. Kita katakan bahwa itu salah. Sebaiknya karena ini negara hukum, jangan menunggu digeruduk masyarakat. Harus ada kesadaran dan hanya harus berbesar hati untuk mengakui ini salah. Saya bertanya itu Bang karena saya masih ingat 21 Agustus tahun 2024 ya. Pada saat itu RUU Pilkada, Undang-Undang Pilkada mau direvisi dan akhirnya karena tekanan masyarakat yang tadinya kita pikir nggak mungkin demo, ikut juga demo, akhirnya direvisi. Tapi harus dengan tekanan sebesar itu baru merevisi. Kali ini tidak lah ya? Ya sama saja dengan gas melon kan. Ditekan dulu, hanya 4 hari berubah lagi gitu kan. Nah hal-hal seperti ini sebaiknya, karena citra pemerintahan Prabowo nanti yang rusak. Karena ulah segelintir orang di DPR. Orang tidak tahu bahwa ini DPR yang melakukan. Orang taunya pemerintahan Prabowo sudah memberikan kesempatan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang masuk lewat DPR. Jadi keburukan atau kesalahan yang dilakukan DPR itu dampaknya ada pada Presiden Prabowo. Baik pula jika Presiden Prabowo secara terbuka juga meminta DPR untuk mengubah itu. Oke, kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga adalah dianggap sebagai masukan yang membangun ya Bang ya. Jangan sampai nanti selesai dari sini nanti kita dipanggil pula begitu oleh siapa begitu kan, ngeri-ngeri nggak sedap itu. Kita harap nanti parlemen benar-benar menjadi suara rakyat dan jangan sampai kebablasan. Bang Gaudenz, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, alangkah baiknya kalau DPR lebih disiplin, hadir dalam rapat dengan melempar kritik tajam kepada para pejabat, turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan menyingkap borok-borok aduan yang tidak terselesaikan. Dengan cara itu, fungsi pengawasan DPR akan jauh lebih bermanfaat. Sebagai lembaga pengawas, parlemen harusnya hadir di antara celah-celah ambisi dan godaan,
bukan malah kebablasan dalam pusaran kepentingan kelompok dan golongan. Saya Leonard Samusil berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.